Assalamualaikum, kali ini gue bakal nge-review laptop yang dari penampilannya sih standar ya, kayak laptop mainstream biasa. Tapi kira-kira gimana performanya? Inilah Gigabyte P34K V7. Seri P34K ini adalah versi rebrand dari P34K sebelumnya. Pada kali ini, Gigabyte gak main-main dalam mengupgrade line-up notebook mainstreamnya ini sehingga dari segi spek, ini cukup tinggi untuk kelas mainstream. Mungkin juga Gigabyte melakukan hal ini dikarenakan Asus ROG pun melakukan hal ini dengan menghadirkan GL553VD dan GL553VA. Gigabyte pun sama seperti itu. Pada seri P34K, Gigabyte menghadirkan dua varian, yaitu dengan versi GPU GTX 1050 dengan layar Full HD dan versi GPU GTX 1050 Ti dengan layar QHD. Nah, yang kalian lihat ini ialah versi dengan layar QHD. Dengan harga sekitar 20 juta, gue salut karena Gigabyte rela banget memberikan layar IPS beresolusi sebesar ini. Pixel yang dihasilkan sangat padat dan viewing angle-nya hampir mendekati sempurna. Lanjut ke build quality, engsel layar monitor ini juga terbilang sangat kokoh. Meskipun bahan bodi terbuat dari metal KW, alias sebenarnya ini plastik, tapi gue rasa ini high quality plastik. Karena ini produk sampel, keyboard yang kalian lihat mungkin akan sedikit berbeda dengan versi retail Indonesia nanti. Karena untuk yang ini ada huruf Mandarin pada keyboardnya. Gigabyte gak mengikuti tren RGB pada P34K untuk menjaga style klasik dari laptop ini. Rasa switchnya kayak laptop pada umumnya, tapi untuk touchpadnya dari segi penempatan dan juga respon, ini adalah salah satu yang terbaik. Yang gue kurang suka dari laptop ini ialah bagian I/O portnya, karena entah kenapa Gigabyte maksain ngasih port di-sub dan HDMI. Kenapa Gigabyte gak ngasih port HDMI aja terus tinggal include active converter ke di-sub? Harusnya hal tersebut bisa aja membuat laptop ini memiliki USB 3 tambahan. Ya, meskipun pada laptop ini Gigabyte juga udah menyediakan USB Type-C yang future-proof, tapi bagi gue akan lebih efisien jika output display hanya ditambahkan satu saja karena laptop ini ukurannya kecil. Selebihnya ada card reader dan di depan ada indikator Bluetooth, Wi-Fi, HDD, baterai, dan power. Pembuangan udara pada bagian belakang membuat airflow laptop ini cukup baik di kelasnya, akan tetapi blower cukup berisik apabila laptop sedang berjalan dalam kondisi full load. Speaker di area atas juga membuat suara nggak terhalang apapun, tapi kualitasnya rasa Realtek standar, biasa banget. Dengan ukuran yang setipis ini, Gigabyte P34K V7 dibekali dengan CPU Intel Core i7 7700HQ, RAM 8GB upgradable up to 32GB dual channel, M2 SSD 128GB, HDD 1TB 7200 RPM, GTX 1050 Ti 4GB, dan Windows 10 Home Original. Selebihnya ada Wi-Fi, Bluetooth, webcam, atau aksesoris pendukung lainnya. Pada pengujian rendering di Cinebench R15, Core i7 7700HQ bisa mendapatkan skor 700-an, yang berarti bisa disimpulkan untuk editing atau rendering laptop ini cukup handal melakukan hal tersebut. Mengingat angka skornya bisa dibilang setara dengan Core i5 6600K desktop. Untuk bermain game, meskipun layarnya bisa sampai resolusi 2K, gue lebih menyarankan menggunakan resolusi Full HD. Bukan karena nggak sanggup, tapi font tulisan jadi terlalu kecil dan monitor ini nggak scale pixel sama sekali. Pada GTA 5 di setting high, laptop ini mendapatkan rata-rata 77 fps. Terbilang sangat besar ya, karena ini memang game CPU bound. Pada game The Witcher 3, setting high pun masih bisa dapat rata-rata 44 fps, dan untuk scene e-sport yaitu Dota 2 di setting mentok rata-rata fps-nya masih terus-terusan di atas 60. Well, untuk gaming gue rasa udah mulus banget sih ya untuk resolusi Full HD. Gue rasa ini adalah opsi buat kalian yang nyari laptop 20 juta yang bakalan bikin bingung antara Asus ROG GL553VA atau Gigabyte P34K V7. Keduanya punya harga dan spek yang mirip-mirip, tapi laptop ini udah punya resolusi QHD, sementara GL553VA masih Full HD. Akan tetapi style gaming lebih terasa dan RGB keyboard sudah disediakan. Jadi apakah kalian tertarik dengan laptop ini? Silahkan komen di bawah.
Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Follow sosial media kita yang ada di description. Gue Sinta dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!